Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya dalam program Lawatan Hati, sebuah program pastoral dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Dalam Lawatan Hati kali ini, kita akan merenungkan sebuah tema pantang dan puasa yang sejati. Saudara, untuk merenungkan tema ini, kita akan mengingat satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 9 ayat 14 dan 15. Saya akan membacakan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 9 ayat 14 dan 15 berdasarkan Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Demikian bunyinya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Ayat 15, jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Namun akan datang harinya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membaca tapi juga merenungkan dan melakukannya. Saudara, melalui tema pantang dan puasa sejati, kita merenungkan hakikat puasa di dalam iman Kristen. Kalau kita memperhatikan dua ayat yang tadi kita baca, saudara, kita melihat bahwa di ayat 14 diberikan gambaran bagaimana murid-murid Yohanes yang datang kepada Yesus itu komplain kepada Kristus tentang murid-murid Kristus yang tidak berpuasa. Nah, puasa dalam konteks yang dibicarakan oleh murid-murid Yohanes dan juga orang-orang Farisi itu adalah puasa yang didasarkan pada ritual keagamaan. Nah, saudara sekalian, tetapi di dalam jawaban Tuhan Yesus lebih mengarahkan pada puasa yang berkaitan dengan esensinya, bukan semata-mata sebagai rutinitas ritual keagamaan belaka. Jadi dengan kata lain, Yesus tidak sedang mengajarkan kita berpuasa menurut kegiatan-kegiatan keagamaannya, tetapi Yesus sedang menekankan bahwa berpuasa itu terkait dengan esensinya. Apakah esensi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 15 itu? Di dalam ayat 15 itu Tuhan Yesus menghubungkan bahwa puasa yang harus dilakukan orang Kristen adalah ketika orang Kristen itu sedang merasa terpisah dari Allah. Di dalam ayat 15 tadi dikatakan akan datang harinya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ketika mempelai itu diambil, saudara, ini gambaran keterpisahan para pengikut Kristus dengan Kristus. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, keterpisahan ini adalah keterpisahan yang diakibatkan oleh dosa. Memang saudara, di dalam menjalani kehidupan kita tidak pernah terlepas dari dosa. Pada waktu kita berbuat dosa, kita merasa terpisah dari Allah. Kita mengalami kesedihan seperti halnya rekan-rekan mempelai yang kemudian harus berpisah dengan mempelai itu. Tidak bisa lagi bermain bersama-sama. Paling tidak waktunya menjadi terbatas karena teman sepermainan masa kecil itu kemudian harus menjalani fase kehidupan yang berbeda. Hidup bersama dengan keluarga baru, memiliki tanggung jawab yang baru. Nah, saudara sekalian, saat ini berkaitan dengan dosa itu, kita harus ingat ini adalah
hari pertama di mana kita memasuki masa Prapaskah. Masa di mana kita diajak untuk mengingat keterbatasan kita. Kemarin kita merayakan Rabu Abu yang mengingatkan kita sebagai manusia berasal dari debu dan abu. Menggambarkan keterbatasan kita. Mari saudara, kita menggunakan kebiasaan berpuasa sebagai ritual keagamaan. Kita jalani bukan sebatas ritual keagamaan saja, tapi kita kembali kepada hakikat puasa. Mari kita mengingat betapa lemahnya kita, betapa sering kita mendukakan hati Allah, betapa sering kita mendukakan hati sesama kita. Kita menjadi batu sandungan. Mari kita mempraktekkan puasa sebagai wujud kesadaran kita bahwa kita manusia berdosa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalani praktek puasa dengan tidak meninggalkan esensinya. Supaya di dalam masa Prapaskah ini kita sungguh-sungguh bisa menghayati karya kasih Allah yang menebus dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati.